Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita meneruskan pembahasan tentang kitab As-Shadaqah. Ada satu bab yang disimpulkan oleh penulis kitab Bulughul Maram dalam beberapa hadis. Tepatnya hanya 4 hadis, yang mana 4 hadis ini membahas tentang hukum meminta-minta. Maka insya Allah kita akan membahas apa hukum meminta-minta, lalu apakah jika itu dilarang maka dilarang secara total, ataukah ada perincian, kemudian apakah ada meminta-minta yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dan kita harus memahami pembahasan semacam ini supaya kita tidak menuduh orang-orang yang kita sangka itu adalah buruk tapi kenyataannya tidak demikian. Kita baca beberapa hadis. Yang pertama adalah An Ibni Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, muttafaqun alaih. Sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu terus-menerus meminta-minta kepada orang lain sehingga hari kiamat dia akan datang dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Jadi dibangkitkan oleh Allah orang-orang yang terus meminta-minta itu dalam kondisi jelek, wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Kalau kita lihat wajah kita semua, kalau kita pegang bagian pipi kita, bagian hidung kita, bahkan di kening, pelipis dan yang semisalnya, ini ada sedikit daging, ada urat. Maka ini menjadikan wajah kita ini bagus. Bayangkan ketika orang itu tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya, maka yang ada adalah tengkorak dibungkus dengan kulit. Maka ini otomatis pemandangan yang kurang bagus. Orang menganggap ini tidak bagus. Atau melihat kalau ada orang sakit kemudian berhari-hari tidak makan, lalu kurus, habis dagingnya, maka demikian pula daging di wajahnya pun juga berkurang. Itu masih ada dagingnya, tapi nanti orang-orang yang minta-minta, maka tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Hadis yang kedua, wa an Ibni Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yas'alun nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran
falyastaqil awil yastakthir, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperbanyak harta. Takatsuran di sini adalah minta, tujuannya adalah memperkaya diri, membanyak-banyakkan harta simpenan, maka sesungguhnya ia telah meminta bara api, maksudnya bara api neraka. Maka silakan kalau mau perbanyak, silakan kalau mau persedikit. Maksudnya silakan dilakukan banyak-banyak atau tidak. Di sini ada ancamannya. Otomatis orang yang beriman, berakal, dia akan mengatakan saya tidak mau meminta-minta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fiddin azakumullah. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa minta-minta itu ada hukumannya. Minta-minta itu ada hukumannya. Apa hukumannya? Rasulullah menyebutkan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi hina. Lalu yang kedua disebutkan oleh Nabi, sama halnya dia meminta bara api. Nah, ketika suatu perbuatan ada hukumannya, maka itu berarti terlarang. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih, ketika suatu perbuatan itu ada hukuman khusus, itu pertanda bahwa perbuatan itu dilarang. Dan ketika perbuatan itu dilarang, maka hukum asalnya adalah haram. Sekali lagi, ada kaidah, ketika ada perbuatan itu ada hukuman khususnya, maka berarti perbuatan itu adalah apa? Dilarang. Dan ketika perbuatan itu dilarang, maka hukum asalnya adalah haram. Maka dari itu, para ulama mengatakan meminta-minta itu hukumnya haram. Ini hukum asal. Ya. Sekali lagi, minta-minta itu hukumnya haram. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Pertanyaannya di sini adalah minta, apakah semua minta-minta itu haram? Kepada siapa minta itu yang haram? Pertanyaan sekarang, apakah minta-minta kepada Allah itu haram? Apa jawabannya? Tidak. Justru minta kepada Allah itu adalah anjuran Allah. Bahkan minta kepada Allah itu hukumnya wajib. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu Allah mengatakan, mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi meminta kepada Allah itu sama dengan doa. Maka meminta kepada Allah itu tidak hanya anjuran tetapi itu wajib. Oleh karena itu Allah menutup ayat tadi dengan firman-Nya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan untuk meminta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Berarti minta kepada Allah kewajiban. Karena siapa lagi yang diminta kalau enggak Allah? Karena Allah Maha Kaya, Allah yang menciptakan, Allah yang Maha menjamin rezeki kita. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta-minta kepada Allah, pasti Allah murka kepada dia. Itulah hebatnya Allah. Jadi kalau kita tidak minta kepada Allah, malah Allah murka. Makanya keliru kalau ada orang mengatakan tidak usah minta-minta kepada Allah banyak-banyak.
Nggak usah sering-sering minta, ya sebulan sekali saja minta kepada Allah, yang simpel-simpel saja. Benar gak ini? Jawabannya tidak benar. Meminta kepada Allah itu adalah ibadah, kalau ibadah sebanyak mungkin kepada Allah. Dan Allah itu maha kaya, dan Allah itu senang ketika diminta, dan Allah murka ketika tidak diminta. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, sombong, seolah-olah kita ini cukup tanpa bantuan dari Allah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, maka Allah senang. Berarti apa? Berarti kita merasa fakir, dan yang maha kaya adalah Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia sekaya apapun, semakin kita banyak meminta, pasti suatu ketika dia bosan, marah. Ya, antum mungkin mengenal di sini ada donatur kaya. Donatur kaya. Lalu antum minta sumbangan, meskipun itu untuk masjid. Sumbangan sound system sekian puluh juta nyumbang. Besok karpet sekian puluh juta nyumbang lagi. Besok apalagi misalnya AC. Besok lagi macam-macam. Terlalu sering diminta, manusia itu meskipun kaya, maka dia akan marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha kaya, senang diminta, dan meminta kepada Allah itu termasuk kewajiban. Nah, maka dari itu yang dimaksud larangan meminta-minta ini, minta-minta kepada manusia. Pertanyaan berikutnya, apakah semua jenis minta-minta itu haram? Anak kepada bapaknya, Pak minta duit, haram? Tidak. Istri minta duit kepada suaminya, boleh? Boleh. Terus bagaimana yang haram? Kita minta, ayo kita sedekah, kumpulkan untuk membangun masjid. Boleh. Bahkan kadang-kadang kita duduk dengan teman kita pakai HP, pinjam sebentar ya untuk nelpon, itu kan minta juga. Minta apa? Minta pulsa dipakai, ya. Minta kuota, itu kan minta juga. Kita minum, kita di warung misalnya, kita minum, teman kita minum, beda minuman. Dia mengatakan, enak sekali minuman saya ini, coba-coba minta dikit, haram? Hah? Haram nggak itu? Kita katakan bahwasanya hadis yang kedua memahamkan kita bahwa yang diharamkan itu khusus minta-minta untuk memperkaya diri. Ketika tidak ada kondisi mendesak, lalu minta-minta untuk menumpuk harta. Atau orang-orang yang sanggup bekerja tapi nggak mau bekerja, senengnya minta-minta. Inilah yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah mengatakan, man yas'alil nasa amwalahum takatsuran. Jadi itu yang diharamkan. Ya. Jadi kalau ketika kita mendengar nasihat sesepuh kita, guru kita, tidak boleh donasi, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ini maksudnya bukan secara total donasi haram, tidak. Tapi apa? Ini ketika melihat adanya penyelewengan, ketika ada oknum yang memanfaatkan donasi untuk kepentingan pribadi, yang mana sebagian lembaga atau pengurus panitia, kajian dan semisalnya kemudian hidupnya bergantung kepada donasi, ini yang dimaksudkan. Jadi bukan secara total mengumpulkan donasi berarti haram, ini salah paham. Ya. Para sesepuh kita, guru kita memberi nasihat secara mutlak demikian supaya kita hati-hati. Kemudian karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, sehingga melontarkan nasihat yang secara mutlak. Tapi pada hakikatnya perkataan tersebut ada perinciannya, dan perinciannya ada dalam keterangan para ulama. Jadi yang haram itu adalah minta-minta untuk menumpuk harta, memperkaya diri sendiri, dan seterusnya. Padahal dia mampu bekerja. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azakumullah,
kita katakan bahwasanya meminta-minta kepada manusia itu haram kecuali dua perkara. Ya, kecuali dua perkara. Itu tidak haram. Yang pertama, alla yas'alan nasa takatsuran. Apabila meminta itu bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk memperkaya diri. Jadi minta tapi sifatnya itu hal-hal yang sifatnya itu ya ma'ruf, biasa. Seperti tadi, teman kita makan, coba nyicip dikit, itu kan minta. Boleh. Bahkan kita pinjam sesuatu, antum rumah tangga, punya tetangga, antum butuh apa? Butuh alat rumah tangga yang tidak antum miliki. Ya, apa itu contohnya? Palu. Kadang-kadang kan palu ini remeh, tapi kadang-kadang penting. Ya, tiba-tiba kita butuh palu, kemudian tidak punya palu, pinjam ke tetangga, pinjam palu. Pinjam ini kan minta, sama. Minta apa? Minta manfaat palu untuk dipakai, sama itu minta. Pinjam cangkul, ya, di sekolah, nulis murid, pinjam setip. Apa setip itu? Penghapus. Itu kan minta, iya kan? Betul nggak? Antum sepakat nggak ini? Betul ya? Minta sedikit sebagian daripada penghapus itu tadi. Pinjem pulpen, itu kan minta tinta. Nah, yang seperti ini apakah itu haram? Jawabannya para ulama mengatakan tidak haram. Tidak ada haram seperti ini. Kenapa? Karena yang diharamkan adalah minta-minta takatsuron, untuk menumpuk memperbanyak harta. Adapun minjem seperti tadi, minta sedikit dan lain sebagainya, nyicip, ya, maka ini termasuk hal yang sifatnya itu terbiasa tabadulul manfaah, saling memberi manfaat. Ya, ini terbiasa untuk saling memberi manfaat, tidak masuk dalam hadis. Taib, yang sering terjadi kadang-kadang, sering terjadi ya, coba ini termasuk atau tidak. Ada teman kita mau pergi pamitan, saya pergi dulu ya, kemana? Mau ke kota A, misalnya ke Malang, ini teman dekat antum. Saya pergi ke Malang, ngapain? Ada acara di sana, berapa lama? 2 hari. Lalu antum mengatakan, hadiahnya ya, oleh-oleh jangan lupa. Pernah nggak begitu? Hah? Pernah? Sering. Nah sekarang, apakah itu termasuk minta? Iya, tapi apakah itu haram? Nah, hati-hati kalau mengatakan haram. Ya, kalau antum mengatakan haram, mana dasarnya? Sementara yang diharamkan oleh Nabi SAW adalah takatsuron, yang memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Ya, maka kita katakan seperti ini tidak termasuk dalam hadis yang diharamkan. Cuman masalahnya apakah ini bagus? Nah, ini beda lagi bahannya, bahasannya beda lagi. Tapi jangan dikatakan itu haram. Ya, kadang-kadang di antara kita sering kita mau pergi, jangan lupa oleh-oleh ya. Mau umroh, minta apa namanya? Apa? Yang di mata itu celak, ya. Hadiahnya celak ya, jangan lupa. Itu kan minta itu. Tapi minta-minta seperti ini tidak termasuk dalam hadis sehingga tidak haram. Kenapa demikian? Karena ini termasuk perkara yang dikatakan wajar, saling berbagi dan saling memberi hadiah. Dan lebih utamanya lagi, orang yang dermawan tidak pakai diminta, dia akan ngasih. Ya. Dan kita sebagai orang yang ditinggalkan oleh teman kita yang sedang bepergian, lebih baik tidak usah meminta. Andaikan meminta, maka ini tidak haram, karena ini bukan termasuk dalam hadis. Ini adalah syarat yang pertama. Taib, apakah ini perkataan dari kita? Maka jawabannya tidak. Kita bisa membaca di antara fatwa para ulama. Yaitu seperti
orang mengatakan kepada rekannya yang pergi, jangan lupa ya hadiahnya nanti. Itu kan minta hadiah, tapi secara halus. Maka seperti yang dikatakan oleh Dr. Abdul Aziz Al-Fauzan, beliau mengatakan ini tidak termasuk haram. Seperti juga anak meminta hadiah kepada bapaknya, istri meminta harta kepada suami, bahkan itu termasuk haknya istri. Jadi ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bahwasanya yang dilarang itu adalah minta-minta untuk menumpuk harta, memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, apa ada orang minta-minta numpuk harta, memperkaya diri sendiri? Ada nggak kira-kira? Ada. Seperti orang-orang yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi, padahal dia sanggup bekerja. Dengan catatan, dia sehat, sanggup bekerja, badannya kuat untuk bekerja, tapi malas bekerja, maunya minta-minta. Ternyata ditabung, uangnya banyak. Ternyata hasil daripada ngemis. Ini yang masuk dalam hadis, nanti dibangkitkan oleh Allah hari kiamat dalam keadaan wajahnya sangat buruk. Ya, ada pengemis di ibu kota, ternyata rumahnya di daerah. Ternyata dia sudah punya rumah bagus, bahkan rekeningnya puluhan juta dari hasil mengemis. Maka inilah diantara contoh yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kecuali yang kedua, apabila memang kondisi sangat mendesak. Kalau tadi ya, selagi tidak untuk memperkaya diri, maka itu dibolehkan. Yang kedua, selagi dia dalam kondisi mendesak atau sangat mendesak, maka ini dibolehkan. Dan Rasulullah SAW memberikan beberapa kriteria contoh kondisi mendesak yang dibolehkan meminta-minta oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, innal mas'alata la tahillu, minta-minta itu tidak halal, berarti haram. Illa li ahadi thalathatin, kecuali salah satu dari 3 kondisi orang. Ya, 3 ini contoh. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha qiwaman thumma yumsiku. Ada orang yang punya tanggungan hutang, terlilit hutang, ya, maka halal baginya untuk meminta sampai tertutup hutangnya, kemudian berhenti. Jadi ada batasannya, sampai tertutup hutangnya, jangan diteruskan. Jadi kalau ditanya, sampai kapan kamu minta-minta? Kalau nggak ada batas, ini keliru. Sampai kiamat keliru. Tapi sampai mendapatkan hasil sehingga tertutup hutangnya, lalu hidup dengan normal, bekerja seperti biasa, tidak boleh lagi minta-minta. Orang yang punya utang itu adalah terdesak, dia boleh untuk meminta-minta. Kenapa demikian? Karena dia dikhawatirkan mati dalam keadaan menanggung hutang, lalu dia tidak bisa masuk surga. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, wa rajulun asabathu faqatun hatta yakuma wa rajulun asabathu jaiha ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin. Kondisi terdesak yang kedua sehingga boleh meminta-minta apabila ada seseorang tertimpa musibah, ya, sehingga menghabiskan hartanya, maka halal baginya minta-minta sampai dia mendapati kebutuhannya untuk hidup. Jadi dia tadinya mungkin kaya,
tadinya berkecukupan, tiba-tiba dia dapat musibah, habis hartanya. Musibah yang tidak disangka-sangka. Apa contohnya? Seperti kebanjiran, kemudian hartanya habis, rumahnya digulung oleh banjir sehingga semua harta di rumah habis. Puting beliung menimpa rumahnya sehingga rumahnya hancur, hartanya habis. Disebutkan lagi oleh para ulama contohnya, dan ini biasanya menghabiskan harta, musibah kebakaran, ya, tsunami, biasanya habis harta itu, sak rumah-rumahnya habis. Maka orang yang seperti ini dapat musibah yang menghancurkan rumahnya dan hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapati harta untuk kehidupan sehari-hari, lalu berhenti dan tidak meminta-minta lagi. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, wa rajulun asabathu faqatun hatta yakuma salasatun min dzawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin. Kata Nabi SAW, termasuk kondisi yang mendesak boleh meminta-minta adalah orang yang tadinya berkecukupan, lalu tiba-tiba dia mengklaim bahwasanya dia jatuh miskin, ya, minta-minta dia mengklaim jatuh miskin, padahal orang tahunya itu kaya, cukup, tapi dia mengklaim bahwa dirinya jatuh miskin, maka tidak boleh diberi kecuali ada 3 orang yang terpercaya dari masyarakat dia, dari kampungnya, yang bersaksi bahwa si fulan ini benar-benar jatuh miskin meskipun tadinya adalah berkecukupan. Ya, misal tiba-tiba ada orang, kita kenal dia Pak Haji, berkecukupan hidupnya, lalu tiba-tiba datang kepada orang kaya, saya minta harta, saya miskin. Lalu orang kaya mengatakan, loh, kamu kan kaya, dulu kan kaya, terkenal kaya. Maka datangkan 3 saksi. Syaratnya apa? 3 orang ini terpercaya dan 3 orang ini dari penduduk setempatmu, karena dia yang tahu. Lalu 3 orang datang dari penduduknya yang terpercaya, bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa si fulan ini adalah memang dulu orang yang berkecukupan, tapi dia dapat musibah, habis hartanya. Ya, misalnya punya harta kemudian ditipu, ya, tadinya berkecukupan ternyata dia ditipu. Makanya hati-hati kalau bisnis. Kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, terlalu mudah percaya kepada orang lain tidak baik, terlalu suudzon kepada orang pun juga tidak baik. Yang baik pertengahan. Makanya kalau sebelum kita mengamanahkan harta yang banyak kepada orang lain, kalau bisa dilihat dulu apa itu muamalahnya, kejujurannya, terutama apa, sholatnya. Kalau bisa dilihat, kalau sholatnya baik, insya Allah orang itu baik, amanah. Tapi kalau sholatnya nggak beres, biasanya yang lainnya pun juga kacau. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, orang tadi boleh meminta-minta sampai dia mendapati kebutuhan hidupnya. Wa ma siwahunna minal mas'alati suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Selain kondisi tadi, kalau meminta-minta maka itu adalah haram, yang dimakan adalah haram. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis perbuatan. Ketika ada orang minta-minta, biasanya ya kalau orang itu minta-minta tapi dia itu palsu, maka dia akan tidak segan untuk menghinakan diri di hadapan orang kaya. Dia akan nunduk-nunduk, dia akan memelas, dia akan menangis pura-pura, dia akan pakai pakaian yang compang-camping,
Sekiranya apa? Sekiranya dilihat orang kasihan. Ini palsu. Ya. Ini sama dengan yang dilakukan sebagian pengemis, pura-pura buntung, ternyata tangannya ditekuk. Pura-pura cacat, ternyata tidak. Maka seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, al jaza'u min jinsil amal. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buruk seperti itu. Ikhwana fiddina azakumullah. Hadis yang berikutnya, wa anis Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatin minal hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Zubair ibn al-Awwam pernah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya jika seseorang itu mempersiapkan tali lalu mengumpulkan kayu bakar, diikat lalu dipikul di punggungnya, kemudian dia jual. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya daripada minta-minta. Itu lebih baik daripada minta-minta, baik diberi atau tidak diberi. Ikhwana fiddin azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sama dengan yang tadi, meminta-minta itu tidak baik, dicela. Sesuatu yang dicela maka itu pertanda dilarang, dan sesuatu yang dilarang hukum asalnya adalah haram. Tapi dengan catatan tadi, ada minta-minta yang dibolehkan, bahkan ada minta-minta yang dianjurkan seperti kepada Allah, ya. Ada minta-minta yang dibolehkan tetapi lebih baik tidak meminta-minta. Ada pula minta-minta yang diharamkan. Jadi harus diperinci minta-minta itu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan bahwasanya seorang bekerja dengan tangannya sendiri, pekerjaan apapun, serendah apapun pekerjaannya, itu masih lebih baik daripada minta-minta. Dan Rasulullah memberi contoh mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar itu sulit atau gampang? Sulit. Apalagi zaman sekarang. Memang tidak pakai modal, tapi butuh kekuatan fisik. Pergi ke tempat-tempat yang mungkin menakutkan, ke hutan dan semisalnya, nyari. Lalu kemudian berat, dipikul kayu untuk kayu bakar. Ya, berapa sih harganya sepikul kayu bakar itu? Berapa kira-kira? Mungkin antum sudah nggak pakai kayu bakar, pakainya langsung kompor yang otomatis, sehingga nggak tahu harga kayu bakar. Tapi sebagian orang di daerah, di kampung, itu masih pakai kayu bakar. Dari mana dapatnya? Nyari di hutan. Jadi satu pikul mungkin harganya cuma 10.000 atau 5.000, sehingga sehari maksimal dapatnya cuma 2-3 pikul saja, sehingga hanya dapat uang cuman ya nggak sampai 50.000. Jadi gaji kecil, bayaran kecil, keuntungan kecil. Kalau itu usaha halal dilakukan dengan dirinya sendiri, tidak minta-minta, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada minta-minta. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya, tentang pekerjaan apa sih yang utama? Amalur rajul biyadih. Rasulullah mengatakan orang bekerja dengan tangannya sendiri, tidak berharap orang lain, tidak berpangku tangan kepada orang lain, tidak minta-minta. Itulah pekerjaan yang afdal. Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, ketika ada pertanyaan pekerjaan apakah yang paling utama, ada beda pendapat. Sebagian para ulama ada yang mengatakan ngembala kambing, pekerjaan yang paling utama. Kenapa? Karena semua para nabi pernah mengembala kambing. Itu ada perkataan demikian.
Ada lagi yang mengatakan berdagang. Itu pekerjaan yang paling utama. Kenapa demikian? Karena dibahas dalam kitab-kitab hadis. Kitab fikih ada kitabul buyu, kitab jual beli. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang banyak tentang jual beli. Rasulullah memperhatikan tentang jual beli. Bahkan dalam Al-Quran ada jual beli. Wa ahallallahul bai'a. Sementara profesi yang lain tidak disebutkan dalam Quran, maka jual beli lebih utama. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya berburu itu lebih baik, paling utama pekerjaan berburu. Kenapa demikian? Karena berburu itu pekerjaan sebagian sahabat Nabi. Ada lagi yang mengatakan bercocok tanam itu pekerjaan yang paling afdol. Kenapa demikian? Alasannya adalah orang yang bercocok tanam itu tawakalnya tinggi. Coba para petani itu pagi ke sawah, nanem, ngerawat, sore hari pulang tidur, tidak pakai dijaga, dibiarkan Allah yang menumbuhkan. Ternyata 4 bulan panen, tawakalnya tinggi. Kadang-kadang rusak, kadang-kadang dimakan hama, tawakalnya tinggi. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, semua pendapat ini kurang tepat. Semua pendapat masing-masing yang mengatakan ini lebih afdol, itu lebih afdol, itu lebih afdol, ini kurang tepat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan pekerjaan profesi tertentu itu lebih afdol dari yang lain. Intinya adalah ada pada sebuah hadis Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Giatlah bekerja dengan pekerjaan yang bermanfaat buatmu. Jadi kita bisa melihat apa keahlian kita, kemampuan kita. Kita lakukan pekerjaan ternyata dimudahkan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi untuk meneruskan. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan loyo, giat bekerja. Karena ada orang itu berbeda-beda. Ada orang dimudahkan dan diberkahi dalam berdagang. Ada ya di antara kita yang pandai sekali berdagang. Ini kayak sahabat Nabi Ka'ab ibnu Ujrah. Dikasih uang 1 dinar untuk beli 1 kambing, dapat 2 kambing. Lalu satunya dijual lagi harga yang sama. Datang kepada Nabi, uang utuh 1 dinar, dapat 1 ekor kambing harga 1 dinar. Lalu Rasulullah tersenyum, didoakan. Maka setelah itu jual belinya selalu untung. Apapun yang dijual selalu untung. Ya, mungkin di antara kita ada yang demikian. Sehingga kalau jual itu lancar, untung terus. Bahkan kadang-kadang pakaian yang lengket di badan itu ditawar orang. Ada seperti itu. Jadi orang melihatnya kok bagus ya. Mobil dipakai baru dia beli, dipakai orang, dipakai dia, dibeli orang. Tas yang dipakai mungkin sudah lama, ditawar orang. Maka ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang seperti ini. Maka kalau seperti ini ya sudah dagang aja. Kembangkan dagangnya. Berarti apa? Berarti Allah memberkahi usaha engkau di perdagangan atau jual beli. Kalau orang yang seperti ini disuruh bertani, enggak bakalan bisa. Ya, bercocok tanam enggak bisa karena enggak punya keahlian. Ada lagi orang yang dimudahkan oleh Allah bertani pintar, tapi nggak bisa dagang, bisanya nanem aja, panen selesai, yang dagang orang, nggak bisa jualan sendiri. Ada seperti itu. Maka berarti apa? Berarti Allah ingin membukakan pintu rezekinya dari bertani. Ada orang nggak bisa jualan, kalau jualan rugi terus, ya sudah coba-coba berkali-kali rugi terus. Bercocok tanam tambah nggak bisa. Tapi subhanallah, ternyata Allah mudahkan dia ini menjadi pegawai. Jadi kalau jadi pegawai lancar, ya, jadi karyawan. Berarti apa? Berarti Allah mudahkan, Allah berkahi dia menjadi pegawai. Ada lagi orang itu tidak bisa apa-apa yang lain, pekerjaan apapun tidak bisa. Ngikut orang nggak bisa. Jadi pegawai nggak bisa. Bisanya apa? Produksi, bikin sesuatu. Nggak bisa jualan. Dilempar ke pedagang, dijual oleh orang. Dia bikin aja, bikin sendal terus, tidak bisa jualnya.
Berarti Allah membukakan rezeki dan memberkahi rezekinya dalam sina'ah, memproduksi barang tersebut. Ada lagi orang lain tidak bisa yang ini dan itu, tapi bisanya mengobati orang, menjadi tabib, dokter, dan lain sebagainya. Intinya adalah pekerjaan halal yang manapun yang dimudahkan oleh Allah untuk kita, maka itulah pertanda pekerjaan yang terbaik untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak sama kemampuan dan kesempatannya, keahliannya pun berbeda-beda. Sehingga mana saja yang dimudahkan oleh Allah, selagi itu halal, maka teruskan, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita skoros untuk adzan, silakan adzan dulu. Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu, rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta-minta itu adalah kehinaan. Ya, minta-minta itu kehinaan, yang mana seseorang itu akan menghinakan dirinya kecuali apabila dia minta kepada penguasa atau minta-minta dalam perkara yang wajib atau yang harus ia minta. Nah, hadis ini pengecualian tadi yang pertama sudah, minta-minta tidak untuk memperkaya, ini boleh meskipun lebih baik tidak meminta. Yang kedua, kondisi mendesak, 1, 2, 3 sudah disebutkan oleh Nabi. Sekarang pengecualian yang ketiga adalah rakyat meminta kepada penguasa. Ini boleh. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan apabila dalam suatu negeri itu ada baitul mal yang memang dibagi-bagi untuk rakyat, sebagaimana zamannya Nabi, zamannya para khulafa ar-rasyidin, zamannya para tabi'in, ya. Para penguasa di suatu negeri kaum muslimin itu memiliki baitul mal. Yaitu apa? Yaitu tempat atau gudang penyimpanan harta yang memang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misal harta-harta yang rampasan perang misalnya, ya. Kemudian sedekah kaum muslimin dimasukkan baitul mal. Warisan yang tidak ada tuannya, misal ada orang itu kaya raya tapi sebatang kara, tidak diketahui satupun keluarganya, kaya raya terus tiba-tiba meninggal dunia, siapa yang mewarisi hartanya? Enggak ada, masuk ke baitul mal. Nah, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kaum muslimin boleh meminta ke pemerintahnya kalau memang ada harta yang memang disiapkan untuk masyarakat, yaitu dari baitul mal. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Ini pengecualian yang ketiga. Rakyat minta kepada penguasa yaitu dari harta baitul mal. Kalau memang ada hartanya. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Mau minta apa kalau nggak ada? Lalu yang keempat, pengecualiannya adalah au fi amrin la budda minhu, atau dalam perkara yang memang harus minta-minta, darurat. Ya. Darurat sekali. Kondisi darurat, tidak bisa hidup kecuali harus minta, maka ini boleh meminta-minta. Ya. Kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, sekarang ada pertanyaan ini yang sedang dibicarakan banyak teman-teman di medsos dan yang semisalnya. Boleh nggak kita ini minta-minta kepada para muhsinin dan muhsinat, atau bahasa yang lain kepada para donatur, untuk amal saleh, untuk dikumpulkan kemudian digunakan sebagai sarana dakwah, galang dana, mengumpulkan donasi untuk wakaf tanah, untuk membangun masjid,
bangun pesantren, apalagi biasanya? Mengumpulkan donasi untuk membeli alat media, untuk dakwah intinya. Mengumpulkan dana untuk apa? Untuk membuat klinik gratis, rumah sakit gratis, sekolah, ya. Ini kan sosial semua ini, tempat ibadah dan lain sebagainya, ya. Boleh atau tidak? Maka kalau kita memahami apa yang kita sampaikan pertama kali, yang tidak boleh itu minta-minta, takatsuron, menumpuk harta untuk pribadi, untuk keuntungan pribadi, ini yang tidak boleh. Tapi kalau meminta untuk kemaslahatan kaum muslimin, tempat ibadah, pondok pesantren, wakaf tanah, di tempat saudara kita ada teman kita menggalang dana untuk beli tanah dijadikan sebagai kuburan umum. Karena apa? Karena di tempatnya nggak ada kuburan. Boleh nggak itu? Ini termasuk bagian daripada apa yang kita bahas, yaitu galang dana, mengumpulkan donasi untuk kebaikan. Maka jawabannya adalah kalau seperti ini maka ini boleh, bahkan ini bagus, ya, dengan syarat tidak boleh memaksa orang dan tidak boleh menyulitkan orang. Contoh yang memaksa, ya, misalnya suatu lembaga mengumumkan kepada masyarakat, wahai kaum muslimin, kita ada proyek membangun sekolah, ya, maka semua dari yang hadir kalau bisa harus menginfakkan yang ada di kantongnya. Lalu kemudian panitia menyodorkan kotak amal, dipaksa begini, sehingga kalau tidak ngasih malu. Nah, ini dipaksa namanya, ayo satu-satu begitu. Ini tidak boleh. Seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan termasuk amal kebaikan mengumpulkan dana untuk kebaikan, tetapi dengan syarat jangan sampai menyulitkan orang dan jangan memaksa. Makanya yang sampai memberhentikan kendaraan lalu minta, ini kurang baik karena terkesan memaksa, ya, dan kelihatannya pun juga tidak sopan, bahkan kadang-kadang menjadi penghalang di jalan raya. Mestinya kecepatan tinggi, karena ada yang minta-minta di jalan, dipelankan untuk dimintai sedekah, bangun masjid dan sebagainya. Ini kita katakan tidak layak caranya saja. Tapi kalau hukumnya boleh minta-minta seperti ini karena untuk bangun masjid, kalau betul-betul bangun masjid loh, ya, bukan untuk memegahkan masjid saja, ya, atau bukan untuk pengen lebih bagus maka minta donasi di jalan, tidak demikian. Tapi betul-betul untuk membangun masjid karena belum punya masjid, maka ini jelas dibolehkan. Bahkan ini termasuk dianjurkan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi galang dana kalau untuk kebaikan itu termasuk kebaikan, bahkan itu termasuk yang dianjurkan. Allah mengatakan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Yang kedua, kenapa dibolehkan bahkan dianjurkan? Itu pernah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika sholat hari raya, Rasul berkhutbah. Setelah khutbah untuk kaum laki-laki, karena dulu nggak ada pengeras suara, perempuan di belakang, maka Rasul mendekati kaum wanita, memberi nasihat kepada wanita. Kemudian Rasul mengatakan, ayyatuhan nisa tasaddaqna, wahai sekalian kaum wanita, banyak-banyaklah sedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kamu sekalian wahai wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki menjadi penghuni neraka. Rasulullah menganjurkan sedekah dan Bilal membentangkan kain, ya. Tapi Bilal enggak datangi satu-satu, ayo sedekah, ayo, enggak. Dari jauh membentangkan kain sehingga para sahabiat wanita melemparkan kalungnya, antingnya, cincinnya dari tempat yang jauh, dilempar. Artinya apa? Untuk menjaga laki dengan perempuan supaya tidak bersentuhan. Lalu yang kedua, supaya juga orang tidak mengetahui siapa yang bersedekah.
karena ini sunnah hukumnya. Ternyata Rasulullah juga galang dana, kemudian dikumpulkan untuk biaya peperangan, untuk kebaikan dan lain sebagainya. Ketiga, kalau hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ada juga riwayat Muslim. Suatu ketika Jarir ibnu Abdillah pernah bersama-sama Rasulullah SAW di siang hari, bercengkrama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang sekelompok kabilah, ya. Mereka ini hanya memakai satu helai kain. Kemudian yang dipegang adalah pedang. Mereka tidak pakai alas kaki dan pakaian hanya seadanya. Terlihat dari mereka betul-betul fakir. Rasulullah melihat, kelihatan wajah Rasulullah sedih. Rasulullah ingin membantu. Maka Rasulullah SAW segera masuk ke rumahnya. Ternyata tidak lama keluar lagi. Apa ternyata maksudnya? Nyari sesuatu untuk dikasihkan kepada sekelompok kabilah ini yang sangat miskin tapi nggak ada. Lalu kemudian Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya untuk sedekah buat satu kelompok kabilah yang sangat miskin ini. Maka ada satu orang meletakkan di bentangan kain kurma hanya satu genggam. Ada yang mengeluarkan 1 dirham, 2 dirham, sehingga apa? Terkumpullah sedekah, kemudian diberikan kepada kabilah yang sangat miskin ini. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa meminta-minta, menganjurkan untuk donasi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepada sekelompok orang yang memang miskin, menjadi sarana, penyambung. Maka ini pun juga ternyata pernah digalakkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau untuk pribadi orang lain saja boleh, apalagi untuk masjid, ya, untuk kemaslahatan bersama. Antum misalnya punya masjid, jalannya tidak bisa dilewati kecuali harus di aspal atau di paving, tidak ada biaya, maka menganjurkan donasi, ayo kita buat jalan supaya bisa dilalui orang yang beribadah ke masjid, tidak ada masalah. Atau kita punya masjid, kemudian untuk jalan masuknya repot sehingga harus membeli jalan, tidak punya uang, kumpulkan donasi, beli tanah untuk sebagai jalan, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting bukan untuk memperkaya pribadi, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan materi kita, dan kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Kalau ada silakan. Berkaitan dengan hukum meminta-minta terutama. Silakan. Jadi untuk lembaga-lembaga atau panitia-panitia kajian, panitia atau para takmir atau lembaga-lembaga dakwah dan semisalnya, diperbolehkan dia galang dana, tapi juga harus diatur strateginya. Jangan pula kemudian mendengar seperti demikian kemudian setiap hari donasi, jangan juga. Orang bosan lama-lama. Ya. Ada tahapan, donasi pertama untuk ini, bangun masjid sudah selesai masjidnya, jalannya, kemudian sekolahnya, kemudian ini bertahap. Ya, karena manusia walaupun bagaimanapun baiknya dan kayanya, itu pasti akan merasa bosan ketika terlalu sering dimintai. Ya. Dan kita pun harus siap untuk mempertanggungjawabkan donasi yang kita kumpulkan, kita laporkan kepada masyarakat. Paling tidak ada wujudnya, apa yang kita mintakan dari donatur itu terselesaikan program kita. Bisa dilihat inilah wujud daripada donasi yang dikumpulkan, ternyata sudah terlaksana, terbangun ini, itu dan semisalnya. Dan insya Allah kalau kita ini menggalang donasi dan kita ini amanah, dan ada wujud daripada pengumpulan donasi, masjid terbangun, sekolah terbangun, gedung ini terbangun, insya Allah orang akan terus yaitu menyumbang. Karena apa? Karena orang pun juga ingin menyalurkan hartanya dalam hal yang positif. Jadi justru orang-orang yang kaya mestinya bersyukur
ada lembaga dakwah, ada panitia-panitia, ada yang menggalang donasi, sehingga apa? Kita orang-orang yang punya harta mempunyai pintu-pintu untuk penyaluran harta kita dalam hal fisabilillah, sehingga kita nggak repot untuk nyari. Kadang-kadang kita nyari nggak tepat sasaran. Kadang-kadang datang ke rumah kita orang tidak dikenal minta sumbangan, belum tentu juga disalurkan ke arah yang fisabilillah. Barangkali saja digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi ada lembaga-lembaga dakwah yang sifatnya amanah, sudah dibantu saja. Insya Allah itu adalah manfaat, dan itulah hakikat harta kita yang sesungguhnya. Karena harta kita yang kita makan larinya kotoran. Harta kita pakai pakaian, beli pakaian, larinya sampah. Nanti kalau rusak kan ke sampah. Harta kita yang kita bangun rumah, semakin banyak yang kita untuk bangun rumah, lama-lama juga rusak rumah kita, lapuk, tidak bisa kita ambil lagi. Tapi harta kita yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan disimpan oleh Allah dan akan dikembangkan oleh Allah, dan itu akan kita panen nanti di akhirat kelak. Maka ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak ada yang bertanya, ya silakan. Iya. Ya. Ada pertanyaan, apakah disebut yatim anak yang terlahir dari hasil zina? Jawabannya tidak disebut yatim. Karena definisi yatim itu adalah man faqada abahu qabla bulughihi. Orang yang kehilangan ayahnya sebelum masa balik. Ya. Kehilangan ayahnya sebelum masa balik. Kehilangan di sini ada dua kemungkinan. Kematian, mati jelas. Yang kedua, hilang. Ayahnya hilang, kemudian oleh mahkamah pengadilan dihukumi mati. Ya. Maka seperti ini sudah dianggap yatim. Contoh dulu pernah kita sebutkan, ada orang pergi haji, naik kapal. Biasanya 3 bulan nyampe di tempat asal, tapi kok setahun nggak datang-datang, nggak ada kabar, nggak ada berita. Maka istrinya melapor ke pengadilan. Pengadilan mencari semampunya, bertanya, lalu pengadilan berhak menghukumi bahwa sang ayah meninggal dunia, padahal hilang. Ini namanya mafqud. Seorang ayah yang dianggap tidak ada, hilang, dianggap meninggal. Maka istri bisa dihukumi janda, anak yang masih belum balik dihukumi yatim. Istri boleh menikah lagi setelah habis masa iddahnya. Anak dihukumi yatim, sehingga fadilah mengasuh, mengayomi anak yatim terpaut pada dia. Adapun selain itu anak zina dan lain sebagainya maka tidak termasuk anak yatim. Tapi apakah tidak dibantu? Ya dibantu. Apalagi ketika laki-laki bapaknya ini tidak bertanggung jawab, dibantu. Tapi tidak atas nama anak yatim, tapi bisa atas nama du'afa, orang-orang yang lemah yang butuh bantuan. Allahu a'lam. Jadi kalau sudah balik itu bukan yatim lagi. Ada pondok-pondok yatim tetap dinamakan yatim, ditulis laporannya yatimnya sekian ratus, ternyata yang belum balik cuman separuhnya. Nah ini tidak benar seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan la yutma ba'dal bulugh, tidak ada yatim lagi ketika mencapai balik. Jadi kalau yatim itu kehilangan bapaknya di masa belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.